Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haza Fitria Aulia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sikap orientalis terhadap Islam dan sejarah perkembangan orientalisme. Yang pertama yaitu mengenai sikap orientalis terhadap Islam. Nah, sebelumnya, apa sih orientalis itu? Ya, orientalis itu adalah orang yang mengkaji suatu yang bersifat ketimur-timuran, baik berupa sosial, budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Karena ketika Islam mencapai puncak kegemilangannya, tak sedikit yang merasa bahwa agama inilah yang akan menjadi ancaman terbesar bagi peradaban mereka. Sebelum kita melanjutkan atau mengkaji lebih dalam sikap orientalis terhadap Islam, kita harus mengetahui hal apakah yang melatar belakangi sikap-sikap orientalis, yaitu pecahnya Perang Salib. Pecahnya Perang Salib antara umat Islam dan Nasrani, yang mana secara khusus menjadi pemicu bagi orang-orang Eropa untuk melakukan kajian terhadap Islam. Pasca Perang Salib, gerakan ini semakin tumbuh pesat. Oleh karena itu, mereka mulai melakukan kajian tentang bahasa Arab dan Islam. Dengan tujuan apa mereka melakukan kajian tersebut? Yaitu dengan tujuan untuk melemahkan iman kaum muslim supaya menganggap bahwa ajaran Islam sudah tidak relevan dengan zaman. Yang mana usaha ini berlangsung terus-menerus, bahkan semakin subur hingga zaman sekarang. Dari sinilah timbul pertanyaan, bagaimana sikap orientalis terhadap Islam, di antaranya terhadap Rasulullah SAW, yaitu celaan terhadap Rasulullah, yang mana sebagian besar dari mereka memberi sifat kepada Rasulullah sebagai seorang yang pendusta, pengarang wahyu, pendiri Islam, dan lain sebagainya. Dan dari sinilah muncullah kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat dengan memberi julukan sebagai ahli sihir dan manusia syahwati. Kemudian setelah mereka mencela Rasulullah, selanjutnya bagaimana sikap orientalis terhadap Al-Quran? Sebagai langkah untuk menolak Al-Quran, para orientalis saling bahu-membahu dalam mengkritisi Al-Quran. Sebagai langkah awal, mereka mengumpulkan manuskrip, kamus, buku-buku tafsir, hadis, dan qiraah. Meskipun pada akhirnya proyek ini terhenti disebabkan Perang Dunia Kedua yang menghancurkan Jerman. Usaha tersebut salah satunya yaitu dengan menerjemahkan Al-Quran. Yang tak lain tujuan mereka ialah untuk menyerang Islam dan untuk menjelekkan Al-Quran. Artinya, setelah mereka menyadari bahwa Islam tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer, maka mereka bersepakat untuk menghancurkan Islam melalui dalil rasional untuk merusak pemikiran kaum muslimin. Salah satunya yaitu dalam bentuk penerjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa dengan menggunakan kaidah dari mereka sendiri. Yang mana hal ini dilakukan supaya Islam tidak berkembang di Eropa. Namun usaha ini nampaknya menemui kegagalan dengan semakin banyaknya orang Eropa yang memeluk agama Islam pada akhir-akhir, di mana Islam sebagai agama yang mengalami pertumbuhan tercepat dibanding agama-agama lain. Itulah tadi strategi kaum orientalis untuk melemahkan kaum muslimin. Telah kita lihat bahwa kaum orientalis pada hakikatnya bukanlah orang-orang yang tepat dan patut untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam dengan kajian ilmiah, karena mereka kehilangan sikap atau sifat pokok objektivitas ilmiah, yaitu sifat terbuka dan kejujuran intelektual. Bahkan dengan terang-terangan mereka justru telah mengambil sikap yang pernah dihadapi Islam sebelumnya, yaitu sikap memusuhi Islam, bersikeras dan fanatik dalam menentangnya, membenci Al-Quran, dengki terhadap Rasulullah, serta berbuat tipu daya dengan berbagai cara. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan orientalisme. Jadi, orientalisme menurut segi bahasa itu berasal dari kata orient yang berarti timur. Dengan demikian, orientalis berarti hal-hal yang berhubungan dengan masalah ketimuran atau dunia timur. Sedangkan kata orientalisme adalah kata yang dilabelkan kepada sebuah studi atau penelitian yang dilakukan selain orang timur,
terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, baik dalam bidang bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosial kultural bangsa Timur. Munculnya orientalis secara garis besar dapat dibagi 3 periode, yaitu pada masa sebelum meletusnya Perang Salib, di saat umat Islam berada dalam zaman keemasannya. Yang kedua yaitu pada masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Dan yang ketiga yaitu munculnya masa mutaakhir atau abad modern, yang mana sebab utama adanya orientalis masa mutaakhir ini mulanya akibat kekalahan menghadapi serangan peradaban barat, serta rekayasa orientalisme terhadap keinginan mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka sebagian dari cendekiawan muslim berusaha membela para orientalis umumnya dan para orientalis abad modern khususnya. Mereka berusaha menampakkan potret orientalis modern yang dianggap berbeda dengan orientalis abad pertengahan dan era kebangkitan, yang sangat dikenal dengan kefanatikan serta gigihnya memusuhi Islam dan kaum muslimin. Orientalisme modern mengambil sikap yang sangat berbeda, yaitu sikap sebagai peneliti yang jujur dan berdasarkan kajian objektif, di samping sebagai rekan yang saling menghormati. Kemudian, apa sih tujuan orientalisme? Tujuan utama orientalisme yaitu mengungkap dan menyingkap signifikasi simbolik ungkapan kultural Islam yang dalam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Agama merupakan tujuan pertama, yaitu konsep teologi Islam yang telah berhasil menjinakkan konsep-konsep metafisika Yunani sangat menarik untuk dikaji. Islam agama yang mengkritik Kristen dan perlu dijawab agar tidak memengaruhi penganut Kristen. Dengan memahami Islam, misionaris dapat menentukan strategi misi mereka menghadapi umat Islam. Keilmuan adalah tujuan kedua, yaitu ketika orang Islam berhasil mengembangkan sains dan teknologi dari berbagai bangsa, orang Barat belum memiliki apa-apa. Jadi itu adalah tujuan utama orientalisme. Mempelajari siasat dari kaum orientalis untuk memecah belah umat Islam, ini harus mendapat perhatian serius dari kaum muslimin. Sekarang tinggal bagaimana respon kaum muslimin untuk membendung serta memberantasnya. Persatuan merupakan satu-satunya solusi di tengah-tengah maraknya isu perpecahan yang terus-menerus dihembuskan untuk melemahkan akidah dan persatuan umat Islam. Tak dapat dibungkiri bahwa dalam setiap insan memiliki pandangan dan sikap yang berbeda dalam menghadapi persoalan. Tinggal bagaimana menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah ukhuwah yang kuat tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu merupakan tugas para ulama dan umara untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin. Seperti firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Ia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.